Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Al-Rofif. Saya dari Prodi PGMI kelas B dengan nomor NIM 20104080040. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi artikel kami mengenai implementasi standar penilaian akidah halak pada MI atau SD. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama hakikat akidah akhlak MI atau SD. Lalu yang kedua ada konsep dan ruang lingkup standar penilaian untuk MI atau SD. Yang ketiga ada prinsip-prinsip dan teknik-teknik penilaian yang sesuai standar penilaian untuk MI. Lalu yang keempat ada prosedur penilaian yang sesuai standar penilaian untuk MI. Yang kelima ada laporan penilaian yang sesuai standar penilaian untuk MI. Lalu yang terakhir ada proses tindak lanjut proses belajar yang sesuai standar penilaian untuk MI. Untuk yang pertama yaitu hakikat akidah halak MI atau SD. Hakikat mata pelajaran akidah halak adalah salah satunya sebagai upaya realisasi tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab serta berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Lalu materi yang kedua yaitu konsep dan ruang lingkup standar penilaian untuk MI atau SD. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Lalu untuk ruang lingkup standar penilaian MI yaitu standar penilaian dibagi menjadi tiga yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Untuk yang ketiga yaitu prinsip-prinsip dan teknik-teknik penilaian yang sesuai standar penilaian untuk MI. Dengan prinsip yang pertama yaitu sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, akuntabel, ekonomis, dan edukatif. Untuk teknik penilaian yaitu penilaian aspek sikap, penilaian aspek pengetahuan, dan penilaian aspek keterampilan. Untuk materi selanjutnya yaitu prosedur penilaian yang sesuai standar penilaian untuk MI. Yang pertama yaitu prosedur penilaian aspek. Di sini ada tiga yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Untuk prosedur penilaian proses belajar dan hasil belajar yaitu ada tiga juga. Yang pertama proses penilaian proses hasil belajar oleh pendidik. Yang kedua yaitu proses penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik. Yang ketiga yaitu proses penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Untuk materi selanjutnya yaitu laporan penilaian yang sesuai standar penilaian untuk MI. Laporan penilaian hasil belajar dilakukan secara berkesinambungan oleh pendidik untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Rincian hasil belajar siswa berdasarkan kriteria yang diberikan, informasi yang jelas, lengkap, dan akurat tentang pertumbuhan siswa, materi informasi bagi orang tua tentang perkembangan hasil belajar anaknya. Laporan dapat berupa lembar, buku, atau lembar demi lembar. Untuk proses tindak lanjut proses belajar yang sesuai standar penilaian untuk MI yaitu yang pertama ada remedial. Pembelajaran remedial bukan pembelajaran wajib bagi setiap siswa, akan tetapi pembelajaran ini diperlukan bagi siswa yang belum tuntas dalam pembelajarannya. Untuk yang kedua yaitu pengayaan. Menurut Sukiman 2012, pengayaan adalah kegiatan yang diberikan kepada peserta didik kelompok cepat sehingga peserta didik tersebut lebih menjadi kaya pengetahuan dan keterampilannya atau lebih mendalam penguasaannya bahan pelajaran dan kompetensi yang mereka pelajari. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.